Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Gus Rahmat Pawirunjo. Salam integritas. Malam hari ini sengaja saya menyapa sahabat-sahabat semuanya karena ada berkaitan dengan diterbitkannya surat surat keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama ya. Ini nomor 101 tahun 2003. Tentang apa ya? Tentang pedoman pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat dan pemberian pendapat untuk penerbitan surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat. Ya, jadi selama ini kita tahu bahwa dalam pendirian rumah ibadat itu diatur di dalam PBM, peraturan bersama dua menteri, Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri. Nah, dalam PBM ini yang diatur adalah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Maksud dan tujuan diterbitkan PBM dua menteri ini karena untuk menyatukan, mengupayakan bagaimana agar dalam proses pendirian rumah ibadah itu betul-betul antara maksud dan tujuan ya. Maksud dan tujuan itu dapat tercapai, tetapi selain itu yang tidak kalah penting adalah ketentraman di tengah masyarakat itu pun juga bisa tercapai. Nah, oleh karena itu maka di situ pun juga dilibatkan peran para tokoh masyarakat. Nah, salah satunya adalah disebutkan adanya FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, dan itu diatur di sini jelas sekali. Sehingga apa? Ada kesatuan ya, dua kementerian, Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri. Karena ini tidak bisa dibijaki sendiri. Karena ini menyangkut pemerintah yang merupakan bagian kewenangan, pemerintah daerah yang merupakan bagian kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri. Dan demikian juga di situ ada peran Kementerian Agama karena memang pendirian agama di bawah juga kewenangan daripada Kementerian Agama. Ya, agama-agama yang ada di Indonesia itu di bawah Kementerian Agama dalam pembinaannya. Nah, namun demikian justru kita akan menjadi sangat kaget ketika kemudian Menteri Agama secara tersendiri itu menerbitkan surat yang tadi saya sampaikan nomor 101 itu. Nah, artinya apa? Dalam surat edaran, dan ini edarannya juga bukan edaran Menteri Agama, tapi edaran dari Sekretaris Jenderal Menteri Agama. Artinya ini diperuntukkan adalah untuk internal pegawai Kementerian Agama. Ya, jadi sebetulnya bukan kemudian ya untuk lebih dari itu. Nah, ada beberapa hal yang ini juga perlu menjadi kajian kita bersama. Ya, setelah menimbang dan lain sebagainya, memutuskan ya keputusan Sekretaris Jenderal ya tentang pedoman pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat dan pemberian pendapat untuk penerbitan surat keterangan izin sementara ya pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat. Nah, tentu dalam memaknai ini harus hati-hati. Kenapa demikian? Karena hal inilah yang selama ini cukup memicu persoalan-persoalan di tengah masyarakat.
Nah, tentu dalam pendirian rumah ibadat pun juga harus melihat pada sisi-sisi itu. Dan Kementerian Agama juga tidak kemudian mengambil inisiatif itu sendiri, ya, yang pada akhirnya problematika yang ada itu juga dialihkan menjadi kewenangan Kementerian Agama, ANSI secara sendiri. Tapi lagi-lagi ini adalah bukan surat keputusan Menteri Agama, tetapi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Ya, kita harus tetap sampaikan agar juga masyarakat mengetahui. Atau jangan-jangan ini yang mengetahui baru sebatas Kementerian Agama. Sementara pihak yang terkait dalam hal ini pemerintah daerah itu juga banyak yang belum tahu. Nah, ini kan menjadi persoalan kita. Kenapa demikian? Karena sudah pemerintah itu sudah benar ya mengatur dalam pendirian rumah ibadah itu ya dengan didasarkan atas syarat dan prasyarat yang ada di sini. Kalau kemudian Kementerian Agama mengambil alih ya posisi itu, ya kan, dengan melakukan evaluasi sendiri, ya saya baca saja karena ini menjadi penting ya. Jangan sampai kemudian persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat karena persoalan ini, pada akhirnya nanti masyarakat akan dihadapkan dengan aparat pemerintah ini yang tentu tidak kita inginkan, ya kan? Nah, jangan juga kemudian Kementerian Agama mengambil alih semua peran ini. Kepala Kantoran Kementerian Agama Kabupaten Kota, ya, A. memberikan rekomendasi tertulis pendirian rumah ibadat, dan B. memberikan pendapat tertulis untuk penerbitan surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah. Ya, artinya memanfaatkan bangunan gedung yang bukan tempat ibadat untuk beribadah. Nah, tentu hal ini akan menimbulkan persoalan tersendiri. Kenapa demikian? Karena tentunya di situ akan beririsan dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam BBM. Karena untuk pendirian rumah ibadah, ya untuk mendirikan, untuk memperoleh izin mendirikan bangunan harus selain daripada rekomendasi, tentu di situ dipersyaratkan ya ada dukungan dari masyarakat sekitar, dan kemudian juga ada kebutuhan yang nyata, ya ada kebutuhan yang nyata dari kelompok agama tersebut, ya kan, penganut agama tersebut. Nah, dan itu pun juga perlu dilakukan verifikasi, sehingga kalau kemudian keputusan Sekretaris Jenderal itu mengambil alih semuanya itu, ya meskipun di situ dikatakan bahwa setelah mereka melakukan itu dan lain sebagainya nanti ini bisa kita yang perlu ya kita juga bisa berikan mungkin terbuka, bukan sesuatu hal yang tidak boleh untuk disampaikan. Pendapat tertulis sebagaimana dimaksud ya kan dalam diktum K1 huruf B tadi itu diberikan kepada pemohon setelah memenuhi persyaratan meliputi layak fungsi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama, ya, serta ketentraman ketertiban masyarakat. Ya, ini siapa perannya, pertanyaan kita. Siapa yang memberikan peran ini? Jangan juga kemudian meminta kepada FKUB misalkan, ya kan? FKUB diberikan peran untuk ini, tetapi potensinya, ya, jangan juga kemudian potensi ketika muncul pertentangan kepada FKUB, ya kan? Tetapi secara sepihak Kementerian Agama melakukan langkah dan tindakan itu, ya tentu ini menjadi tidak fair, ya. Ada lagi. Nah, keempat, pemberian rekomendasi, ya kan, dan pendapat sebagaimana dimaksud dalam diktum K1
dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ya, kita akan baca dalam lampiran ini. Ya, di sini ada beberapa halaman. Ya, ini sama dalam bab 1 dijelaskan dalam huruf A. Daftar nama paling sedikit 90 orang pengguna, ya, dan juga 60 orang masyarakat yang mendukung pendirian rumah ibadat itu. Nah, kemudian yang kedua, yang B, pemeriksaan validasi visitasi lapangan. Nah, ini menjadi domain dari Kementerian Agama. Semuanya diambil alih oleh Kementerian Agama. Artinya di mana peran pemerintah daerah? Ya kan? Sementara pemerintah daerah itu akan lebih banyak mengetahui tentang bagaimana potensi yang ada di masyarakatnya. Tetapi ini seolah-olah kewenangan ini diambil oleh Kementerian Agama. Ya, saya tentu tidak membaca secara keseluruhan karena waktu, ya. Tapi ya saya siap berikan ini kan. Nah, kemudian pemberian rekomendasi pada poin C. Dalam hal kesimpulan rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf B, angka 3 menyatakan permohonan memenuhi persyaratan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat kepada Bupati. Langsung kepada Bupati. Tetapi tidak, di situ tidak disebutkan FKUP. Ya. Kita juga dengar bahwa rencana akan ada kepres yang memang sampai hari ini juga kita belum melihat, belum mendengarkan. Itu perlu dikonsultasikan, bukan kemudian ujuk-ujuk menerbitkan kepres. Ya, tapi kita tidak tahu ya seperti apa. Nah, banyak ini pemeriksaan validasi yang kemudian oleh Kementerian Agama. Nah, ada dalam bab 3 ini koordinasi dan atau kerjasama. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting karena yang ada di sini dalam melaksanakan tugas pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat dan pemberian pendapat untuk, ya kan, penerbitan surat surat keterangan izin, ya kan, pemanfaatan dimaksud. Ini bahasanya itu dapat berkoordinasi dan atau bekerja sama dengan. Beda maknanya, dapat berkoordinasi dan harus berkoordinasi. Ya. Dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Kemudian pemerintah daerah, organisasi keagamaan dan atau forum kerukunan umat beragama. Ditaruh di nomor yang terakhir. Forum Kerukunan Umat Beragama. Padahal selama ini Forum Kerukunan Umat Beragama lah yang paling terdepan. Dia bersama-sama dengan umat. Saya tidak tahu apa maksud dari semuanya ini. Meskipun kita boleh menduga, ya kan? Kita boleh menduga. Tetapi ya tentu kita tidak tahu apa yang sesungguhnya maksud dari semuanya ini. Kita harapkan sudahlah bahwa peraturan bersama itu sudah cukup baik, sudah cukup bagus, dan sudah cukup baik, sudah cukup bagus, dan itu sebetulnya sudah mewakili daripada kepentingan semua pihak. Kalau kemudian inilah yang dijadikan, ini akan menjadi tumpang tindih mana yang akan dipergunakan. Apakah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, apakah keputusan 2 menteri? Dan itu bukan keputusan menteri, tapi keputusan Sekretaris Jenderal. Yang ini juga jangan kemudian secara tiba-tiba dimaknai bahwa itu adalah merupakan keputusan setingkat menteri. Ini adalah keputusan Sekretaris Jenderal, bukan keputusan menteri. Kalau kemudian ada keputusan Menteri Agama, di situ ada yang lebih kuat, yaitu keputusan 2 menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
ya kita himbaulah agar hal ini juga jangan kemudian terlalu gegabah, terlalu berani, ya terlalu maju, ya kan. Sementara pertimbangan-pertimbangan yang lain hanya demi yang penting ini bisa lebih mudah. Bukan persoalan itu. Tapi satu hal yang lebih diingat adalah bagaimana menjaga kondusivitas. Karena di setiap daerah itu tentu akan berbeda. Ya. Dan ini akan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, kemudian juga dari Kementerian Agama, dan juga tokoh masyarakat. Tentu semuanya harus tahu dengan persoalan ini. Jangan pada akhirnya nanti masyarakat kemudian melakukan protes dan lain sebagainya. Ya ini juga harus diketahui, ya kan? Karena sifatnya adalah konotatif, dianggap semua ya tidak bisa. Begitu juga masyarakat harus tahu, para tokoh-tokoh agama harus tahu. Ya, jangan kemudian ini hanya menjadikan dasar bagi Kementerian Agama untuk mengatakan saya diperintahkan untuk perintah ini adalah terhadap Anda secara pribadi. Tetapi ada ketentuan normatif yang dipegang bersama. Sehingga jangan sampai Kementerian Agama melalui Sekjen ya kemudian melakukan langkah-langkah sendiri. Ya. Jangan sampai nanti menjadi kegaduhan yang tidak perlu. Mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.